Demokrasi, sebuah kata yang secara harfiah dalam KBBI memiliki arti bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama trias politika, di mana dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat tiga pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Dan menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta didampingi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pembentuk Kabinet Presidensial. Dengan dijalankan sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintahan Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan perjalannya sistem ini, Presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun kabinet ini tidak berjalan lama, karena banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Berbagai perjanjian dilakukan untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rombroyen. Namun perjanjian-perjanjian tersebut tak kunjung menemui jalan tengah. Hingga pada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan untuk menengahi konflik antara kedua negara dan dengan mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1945. Salah satu dari hasil konferensi meja bundar adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya ke tangan Indonesia setelah Belanda yang masih berusaha untuk menguasai kembali negara yang dulu pernah dijajahnya itu. Tentu saja konferensi ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi sejarah Indonesia. Dengan koneksi langsung ke kerajaan Belanda yang dimiliki Indonesia, Indonesia merubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat atau sama dengan RIS. Pada masa ini, Indonesia terbagi menjadi beberapa negara-negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan ke era RIS pun berubah. Sistem yang dijalankan selama Republik Indonesia Serikat memang membuat posisi Indonesia menjadi lemah. Namun, kondisi Indonesia yang pecah dan terbagi ke beberapa bagian ini akhirnya terlalui dengan umur yang hanya sebentar. Sistem ini hanya berjalan selama 1 tahun. Ada banyak negara bagian Republik Indonesia Serikat yang tidak puas dengan berlangsungnya sistem ini. Negara-negara bagian tersebut mengusulkan untuk kembali menjadi republik. Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Soekarno. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Sementara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, sistem republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Tidak ada lagi namanya Republik Indonesia Serikat. Tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam satu negara Indonesia. Sampailah kita ke sistem yang menjadi pokok tulisan ini, yaitu demokrasi. Dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, sejak tahun 1950, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi yang dianut Indonesia pertama kali adalah
demokrasi liberal. Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Soekarno. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Sementara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Sistem republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Tidak ada lagi namanya Republik Indonesia Serikat. Tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam satu negara Indonesia. Demokrasi liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia, sehingga Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijalankannya sistem demokrasi terpimpin. Kemudian sistem ini berubah menjadi seiring turunnya Soekarno dari bangku Presidenan Indonesia. Setelah berbagai kejadian terjadi, salah satunya G30 SPKI, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankannya sistem demokrasi Pancasila.